Pemahaman bermakna dapat membantu kita menjelaskan manfaat pembelajaran dan tujuan mempelajari sebuah materi ajar. Pemahaman bermakna dapat berupa aplikasi materi pembelajaran dalam keseharian peserta didik, aplikasi pembelajaran tersebut dalam dunia profesional. Pemahaman bermakna ini kita sampaikan kepada peserta didik. Kita dapat melibatkan orang tua murid, komunitas, dan memanfaatkan teknologi video atau rekaman. Berikut ini langkah yang telah dilakukan dalam aksi nyata merumuskan pemahaman bermakna kepada peserta didik. Proses merancang kegiatan pembelajaran yang bermakna. 1. Memilih tujuan belajar dari alur pembelajaran yang sudah dirancang. Apakah tujuan pembelajaran ini kontekstual dan sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar? Apakah tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan tahapan dan kebutuhan belajar peserta didik? Dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada murid, kita bisa meminta peserta didik untuk menyebutkan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi pelajaran. Peran guru membantu peserta didik dalam mengelola respon-respon dan perasaan untuk menemukan dan menentukan tujuan belajarnya. Selanjutnya yang kedua, menganalisis situasi kelas. Demi kelancaran dan tersampainya materi pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, maka kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Siapa saja peserta didiknya? Apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik? Sumber daya apa yang tersedia untuk proses pembelajaran? Bagaimana proses komunikasi? 3. Asesmen untuk mengetahui posisi peserta didik di awal siklus pembelajaran. Memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang asesmen dan pengukuran ketercapaian kompetensi yang akan dilaksanakan di awal. Melalui rancangan dan penerapan asesmen yang tepat, kita bisa mendapatkan informasi yang holistik akan ketercapaian kompetensi peserta didik. Menyamakan persepsi antar guru yang mengajar di kelas tersebut mengenai kriteria penilaian yang tepat. 4. Menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan pembelajaran. Melakukan pendekatan yang berorientasi pada kompetensi tujuan, memilih metode pembelajaran yang sesuai untuk digunakan menyampaikan materi pelajaran dalam kelas. Memberikan stimulus dan motivasi agar peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Memberikan pertanyaan pemantik untuk memancing ketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan disampaikan. 5. Memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran. Berdiskusi dengan peserta didik terkait ide pokok materi dan hubungan dengan situasi nyata atau kontekstual. Berdiskusi dengan guru pada level yang sama atau rekan sejawat terkait apa yang perlu diasah agar tujuan pembelajaran tercapai. Jadi kita melakukan refleksi. 6. Sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran bersama peserta didik. Apa saja target yang akan dicapai? Bagaimana cara membuat peserta didik dapat memahami target-target yang akan dicapai? Bagaimana cara peserta didik mengetahui bahwa dia sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan? Cara apa yang biasa dilakukan di kelas untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran? 7. Pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk kemajuan belajar selama proses pembelajaran. Guru memberikan umpan balik pada peserta didik secara intensif. Melatih keterampilan peserta didik untuk memberikan refleksi sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran sehingga mereka memahami hal-hal yang sudah tercapai dan area yang perlu diperbaiki. Yang kedelapan, refleksi bersama guru di sekolah untuk menetapkan tujuan belajar berikutnya berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi. Guru melakukan proses evaluasi melalui umpan balik dari rekan kerjanya dan juga dapat melakukan diskusi atau musyawarah untuk meningkatkan hasil selanjutnya.